Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jatut, Yoga Pramesti MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nabila selaku moderator, dan anggota saya yaitu pertama Revianto Lutfi Auzai, Rahmatul Lailia, Cahya Amanah Sukma, Nurmalita Puspasari, dan Aziz Fadur Rahman. Berikut ini simakkan materi dari kelompok kami mengenai situasi kebahasaan di Indonesia. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalita Puspasari ingin menjelaskan tentang bahasa adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa kita dapat berkomunikasi berbagai informasi, menyampaikan pikiran dan menjaga identitas budaya kita. Namun dalam era digital yang terus berkembang, bahasa juga mengalami perubahan dan pemodernan. Untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman, berkomunikasi pada dasarnya pemodernan bahasa merupakan sebuah usaha untuk menjadikan bahasa itu bertaraf secara fungsional dengan bahasa-bahasa lain yang lazim disebut bahasa terkembang bahasa sehingga sesuai dengan keperluan komunikasi di bidang kehidupan. Modernisasi menurut KBBI adalah proses pergeseran sikap dan menalitis sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan masa kini pemodernan. Salah satu aspek utama di pemodernan bahasa adalah penggunaan teknologi internet, media sosial, dan platform komunikasi digital lainnya telah mengubah cara kita berkomunikasi. Singkatan, emotikan, dan emoji telah bagian dari bahasa sehari-hari kita. Pemendekatan kata-kata dan gaya penulisan yang santai menjadi lebih umum, terutama dalam bentuk pesan teks atau obrolan online. Ini adalah contoh bagaimana pemodernan bahasa mempengaruhi gaya dan komunikasi kita. Selain itu, adaptasi bahasa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia digital juga terlihat dalam istilah dan kosakata yang muncul. Misalnya kata-kata seperti selfie, emoji, streaming, dan viral adalah contoh istilah yang relatif baru digunakan secara luas dalam bahasa sehari-hari kita. Pemodernan bahasa membantu kita mengikuti perkembangan zaman dan memahami konsep-konsep yang baru muncul. Namun meskipun modern bahasa membawa kemudahan dan kesempatan baru, ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah mempertahankan kekayaan, keunikan bahasa yang tradisional saat beradaptasi dengan tren modern. Bahasa tradisional sering lebih kali memiliki nuansa dan makna khas yang sulit diungkapkan dalam bahasa tradisional. Dalam pemodernan bahasa penting juga untuk memperhatikan aspek keterbacaan dan pemahaman. Pesan seringkali harus disampaikan dengan cepat dan efisien ini, seperti penggunaan kalimat yang jelas dan ringkas menjadi penting. Pemahaman konteks juga diperlukan untuk mencegah salah satu tafsir atau kesalahpahaman. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Cahya Amanah Sukma akan melanjutkan materi yaitu mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemodernan bahasa. Yaitu yang pertama, ada penyesuaian tata bahasa. Bahasa merupakan entitas yang hidup dan terus berubah seiring waktu. Aturan tata bahasa perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan cara orang berkomunikasi saat ini. Misalnya, penggunaan kata benda sebagai kata kerja, penggabungan kata yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari, atau penggunaan bentuk kata yang lebih inklusif. Lalu yang kedua, pengembangan kosakata. Dalam era digital, banyak konsep baru yang muncul dan membutuhkan kata-kata baru untuk menggambarkannya. Pemodernan bahasa melibatkan pengembangan kosakata dengan memasukkan istilah-istilah teknologi, media sosial, dan tren terkini. Lalu yang ketiga,
inklusivitas dan kesetaraan. Pemodernan bahasa juga berhubungan dengan kesadaran akan inklusivitas dan kesadaran dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang diskriminatif atau merujuk secara tidak tepat terhadap kelompok-kelompok tertentu dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perlu memperhatikan penggunaan kata ganti yang inklusif, menyadari preferensi bahasa dari kelompok-kelompok yang berbeda, dan penggunaan kata-kata yang merendahkan. Lalu yang keempat, adaptasi teknologi komunikasi. Dalam era digital, teknologi komunikasi seperti media sosial, pesan instan, dan perangkat seluler telah mengubah cara orang berkomunikasi. Pemodernan bahasa melibatkan adaptasi bahasa untuk penggunaan di platform digital ini. Misalnya, penggunaan singkatan, emoticon atau emoji untuk menyampaikan emosi dalam teks singkat. Lalu yang kelima, pelatihan dan pendidikan bahasa. Untuk mencapai pemodernan bahasa yang efektif, pendidikan dan pelatihan bahasa yang berkelanjutan sangat penting. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan perubahan bahasa yang terjadi dan perlu terus mengasah keterampilan komunikasi mereka. Institusi pendidikan juga perlu memperbarui kurikulum mereka untuk mencakup aspek-aspek pemodernan bahasa. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, penting bagi individu untuk memiliki kemahiran yang baik dalam berkomunikasi dalam bahasa ini. Uji Kemahiran Bahasa Indonesia atau UKBI adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Mengenai sedikit tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI, dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. Gagasan awal terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia keempat pada tahun 1983. Selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kelima, yaitu pada tahun 1988 muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, instrumen evaluasi itu diwujudkan, kemudian dinamakan dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Sejak saat itu, UKBI dikembangkan untuk menjadi tes standar dan dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik itu secara tulis maupun lisan. UKBI adalah tes standar nasional yang dirancang untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia seseorang, baik dalam berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan. Tes ini dikelola oleh Pusat Bahasa, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan utama dari UKBI adalah untuk menilai dan menjamin kualitas bahasa Indonesia yang digunakan oleh individu dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan administrasi publik. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dalam berbahasa Indonesia, tanpa mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar bahasa Indonesia. Sebagai tes bahasa untuk umum, UKBI terbuka bagi setiap penutur bahasa Indonesia, terutama yang berpendidikan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dengan UKBI, instansi pemerintah dan swasta dapat mengetahui mutu karyawan atau calon karyawannya dalam berbahasa Indonesia. Demikian pula, perguruan dapat memanfaatkan UKBI dalam seleksi penerimaan mahasiswa. Kriteria yang diacu oleh UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan nyata penutur bahasa Indonesia. Selanjutnya mengenai materi atau kisi-kisi dari soal UKBI, yaitu berupa penggunaan bahasa Indonesia
dalam berbagai situasi dan laras seperti sejarah, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan teknologi. Materi itu berasal dari berbagai sumber, baik wacana komunikasi lisan sehari-hari di masyarakat maupun wacana tulis di media massa, buku acuan, dan juga tempat umum. Dengan materi itu, UKBI menguji kemampuan seseorang dalam berkomunikasi lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia. Kemampuan itu dapat diukur dari aspek-aspek keterampilan. Selanjutnya saya Revianto Lutfi Auzai akan menjelaskan tentang aspek UKBI dan manfaat penting dari UKBI itu sendiri. Nah, yang pertama itu karena UKBI itu berkaitan dengan aspek keterampilan berbahasa dan pengetahuan bahasa itu, UKBI ini berisi 5 seksi sebagai berikut. Seksi yang pertama adalah seksi mendengarkan. Seksi ini bertujuan mengukur kemampuan memahami informasi yang diungkapkan secara lisan, baik dalam bentuk dialog maupun monolog, untuk merespon pertanyaan dan menafsirkan makna pesan yang disampaikan melalui audio. Lalu yang kedua ada seksi merespon kaidah. Seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan merespon penggunaan kaidah bahasa Indonesia ragam formal, yaitu ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta kalimat. Lalu yang ketiga ada seksi membaca. Seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami isi wacana tulis. Seksi ini terdiri atas 40 butir soal pilihan ganda dengan alokasi waktu 45 menit. Bagian ini menguji pemahaman membaca calon peserta tes terhadap teks-teks dalam bahasa Indonesia, seperti artikel, cerita pendek, atau tujuan peserta harus dapat memahami isi teks, merangkum informasi yang diberikan, serta menafsirkan makna kata-kata dan kalimat yang digunakan. Lalu yang keempat ada seksi menulis. Seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan menggunakan bahasa Indonesia tulis berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram, tabel, atau gambar Indonesia secara tepat dan efektif. Mereka harus dapat menyusun kalimat dan paragraf dengan benar, mengorganisir ide-ide dengan jelas, dan mengungkapkan pemikiran mereka dengan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang kelima, ada seksi berbicara. Seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan menggunakan bahasa Indonesia lisan berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram, tabel, ataupun gambar. Peserta harus dapat menggunakan bahasa yang benar, baku, dan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tata bahasa dan kosakata yang digunakan. Dalam seksi ini terdapat satu soal dengan alokasi waktu 15 menit untuk menyajikan gagasan secara lisan. Lalu yang berikutnya ada sebagaimana 5 aspek keterampilan UKBI. UKBI memiliki beberapa manfaat penting. Nah, manfaatnya yang pertama adalah 1. Standar bahasa. UKBI membantu menetapkan standar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tes ini memberikan pedoman yang jelas tentang tata bahasa, kosakata, dan penggunaan bahasa yang tepat. Lalu yang kedua adalah penilaian kemampuan. UKBI memungkinkan individu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Hal ini sangat berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kemahiran mereka. Lalu yang ketiga adalah pendidikan dan karir. Hasil dari UKBI ini sering digunakan sebagai acuan dalam seleksi masuk perguruan tinggi, pelamar pekerjaan, atau promosi karir. Tes ini memberikan gambaran objektif tentang kemampuan bahasa Indonesia seseorang dan dapat meningkatkan peluang pendidikan dan pekerjaan. Lalu yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah pengembangan pribadi. UKBI dapat menjadi alat yang berguna dalam pengembangan pribadi. Dengan mengetahui tingkat kemampuan bahasa mereka, individu dapat merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya UKBI ini, diharapkan kualitas bahasa Indonesia dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Tes ini tidak hanya memperkuat kemahiran bahasa individu, tapi juga mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya pengertian bahasa Indonesia untuk penutur asing atau disebut dengan MIPA. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya alam yang indah dan masyarakat yang ramah.
Sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai suku, etnis, dan daerah di Indonesia. Namun, bahasa Indonesia tidak hanya penting bagi penduduk lokal, tetapi juga menjadi pengetahuan yang berharga bagi penutur asing yang ingin memahami lebih dalam tentang budaya dan sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang lebih dikenal sebagai BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang dirancang khusus untuk mereka yang bukan penutur asli bahasa tersebut. Selanjutnya, visi dan misi program BIPA. Visi program BIPA ini adalah terlaksananya pembelajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas pada tingkat antar bangsa. Selanjutnya, misi program BIPA. Yang pertama, memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia di dunia internasional dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di luar negeri. Kedua, meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan pembelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, memberikan dukungan dan fasilitas terhadap lembaga-lembaga penyelenggaraan pembelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, meningkatkan mutu pembelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang kelima, meningkatkan mutu sumber daya penyelenggara pembelajaran BIPA di dalam dan di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis Fadoroman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aspek yang menjadi fokus dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama itu ada tata bahasa dan kosakata. BIPA memberikan penekanan pada pemahaman tata bahasa dasar dan kosakata bahasa Indonesia. Dengan mempelajari struktur tata bahasa dan memperluas kosakata, penutur asing dapat membangun dasar yang kuat untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada keterampilan berbicara dan mendengar. Aspek ini penting dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang tepat. Program BIPA memberikan latihan dan situasi nyata untuk melatih keterampilan berbicara dan mendengar para penutur asing. Yang ketiga ada membaca dan menulis. BIPA juga mencakup pembelajaran membaca dan menulis bahasa Indonesia dengan mempelajari struktur tulisan, tanda baca, dan kosakata yang lebih kompleks. Penutur asing dapat memperluas kemampuan mereka dalam memahami teks dan mengekspresikan pikiran mereka secara tertulis. Yang keempat ada budaya dan keragaman Indonesia. Selain aspek linguistik, BIPA juga memperkenalkan penutur asing pada budaya dan keragaman Indonesia. Melalui pembelajaran ini, mereka dapat memahami nilai-nilai, adat istiadat, seni, dan tradisi yang menjadi inti dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, ada penggunaan teknologi. Dalam era digital ini, BIPA juga mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya. Penggunaan aplikasi, platform e-learning, dan sumber daya online membantu memperkaya pengalaman belajar penutur asing dan memfasilitasi akses mereka ke materi pembelajaran. Lanjut ke slide berikutnya ada manfaat, fungsi, serta tujuan pembelajaran BIPA. Manfaat BIPA. Manfaat pembelajaran bahasa Indonesia melalui program BIPA sangatlah beragam. Bagi penutur asing, BIPA membuka pintu untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal, memahami budaya, mengakses sumber daya akademik, dan mengeksplorasi peluang bisnis di Indonesia. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia juga merupakan bentuk penghargaan terhadap budaya dan identitas bangsa Indonesia. Lanjut ada fungsi BIPA. Dalam lembaga-lembaga kursus BIPA, biasanya pembelajarannya terdiri adalah orang-orang asing. Dalam kaitan itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi dan sebagai alat untuk memahami berbagai aspek kehidupan dan dalam masyarakat Indonesia.
baik aspek ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, maupun seni budaya Indonesia. Nah, Badan Bahasa juga memiliki fungsi dalam kegiatan BIPA untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia terkait dengan pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran BIPA. Tujuan pengajaran BIPA adalah agar dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan, selebihnya terima kasih.